Hari demi hari terjerumus pada masa depan tidak pasti. Melanjutkan pembahasan kemarin soal the thinker and the prover. Konsep itu juga berlaku dengan self delusional. Bukan hanya the thinker di sini, bukan hanya sisi rasionalitas yang rasional, bukan si rasional formal, bukan semata-mata dia si thinker ini adalah hal yang benar objektif. Si thinker ini adalah gimana ya menyebutnya, adalah cerminan dari kepercayaan yang dianggap benar oleh si individu yang memiliki dalam sistem ini, si thinker dan prover ini. Ambil contoh mistisme. Si thinker berpikir bahwa hantu itu ada, dan dengan kepercayaan pikiran itu si prover mencoba mencari bukti, dan seolah hal yang tiada bisa menjadi ada karena dipercaya, dan muncul hantu itu. Saya sendiri belum pernah ketemu secara langsung, tapi nggak jauh dari saya, di depan rumah nih, ada yang dapat merekam itu hantu pakai HP. Yang mana HP di sini kan anehnya suatu benda mati yang menangkap hal dalam realitas gitu, dalam kenyataan, seolah bahwa hantu itu nyata. Tapi emang nggak bisa disangka langsung karena videonya singkat. Jadi kalau mau menyangkal kan videonya lama gitu, sampai si hantu ini benar-benar hilang gitu. Tapi kebanyakan kan video fenomena seperti itu nggak sampai tuntas, nggak di awal terus tiba kemunculannya, berapa lama dia berada terus tuntas gitu, sampai dia hilang lagi. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Apakah karena dipercaya terus menjadi ada, atau karena emang ada? Ini fenomena yang aneh itu yang tiba-tiba upgrade level jadi punya baju warna merah. Dulu nggak ada loh, nggak ada. Tiba-tiba entah zaman apa ya, sebelum covid, pas covid tuh ada si mbak jadi punya gamis warna merah. Sekarang naik level, katanya lebih kejam kan. Sejak kapan? Terus muncul gitu dan jadi sebuah realitas. Terus si bantal guling punya baju merah, warna merah. Kayak apa sih ya? Apakah itu sebuah konsepsi dari alam bawah sadar kolektif? Kalau di Carl Jung itu kan ada collective unconscious. Setelah persona
terus subconscious, terus collective unconscious. Jadi sebuah shared reality, sebuah realitas bersama pada suatu wilayah tertentu gitu. Soalnya kan di setiap negara kan memiliki urban urban legendnya sendiri. Ya, apakah itu ada karena dipercaya, terus rasa percaya itu mensugesti realitas dan memanifestasi menjadi suatu kenyataan. Law of attraction lah. Ataukah memang ada realitas lain? Lalu bagaimana dengan teori multiverse, multidimensi yang berada dalam infinitum, tidak terbatas, dengan kemungkinan yang tidak terbatas? Apakah itu benar? Apakah itu nyata, real, realitas? Balik lagi ke topik awal. Bagaimana si pemikir, si the thinker and the prover bekerja dalam konsep delusional tentang ini menurutku menyentuh soal ego. Misalkan orang pintar nih, terus tahu dan merasa dirinya pintar, dan membuat dia makin bersemangat belajar. Karena dia merasa pintar, dia merasa akan belajar cepat dan memahami konsep yang lebih tinggi, konsep yang tingkat lanjut. Itu karena si pemikir berpikir bahwa dia pintar, dan the prover bekerja untuk mendukung, mencari bukti bahwa dia memang benar-benar pintar karena memahami sebuah konsep yang tingkat lanjut. Dan seperti atlet juga, terus orang-orang hebat itu kan jadi ada konsep be, do, say. Be, jadi menjadi diri dulu, terus baru ngelakuin hal yang membuat subjek menjadi dirinya, baru bicara. Gimana sih, agak canggung kalau diterjemahin ke bahasa Indonesia tuh. Be, do, say, jadi melakukan, berbicara. Ambil contoh, ada kan istilah tuh, fake it until you make it. Jadi be itu seperti rasa sebuah image diri kita pada satu tujuannya. Misalkan yang sering itu kan orang kaya, sering dibilang kekayaan itu soal mindset. Mindset. Nah, jadi berpikir bahwa kita adalah orang kaya dulu sebelum melakukan hal yang dilakukan orang kaya, dan menjadilah kaya. Agak klise, kayak law of attraction kurang lebih kan. Saat kita berpikir, menyampaikan frekuensi bahwa kita adalah orang yang seperti ini, terus dunia akan merespon frekuensi kita. Dan iya kan, fake it until you make it. Misalkan atlet, kamu berpikir kamu adalah pesepak bola yang hebat,
dan kamu percaya hal itu. Lalu dengan pemikiran itu, dengan mindset itu, dengan kamu berada dalam sebuah gejolak mindset itu, lalu kamu melakukan hal-hal yang bisa membuat pola pikir ini menjadi sebuah realita. Kamu melakukan latihan intensif, kamu diet, micronutrient management, latihan kardio, stamina, endurance, passing, dribbling, heading, tek bengek apalah. Dan akhirnya kamu mencapai titik itu, mencapai titik dan kepercayaanmu bahwa kamu adalah pesepak bola yang hebat itu menjadi sebuah realita. Jadi percaya dulu bahwa dirimu adalah pesepak bola, dan do, nah B itu kan si thinker, percaya dulu, terus do itu si prover, mengumpulkan bukti bahwa pasti dalam suatu mastery, dalam suatu kesuksesan itu kan pasti ada parameternya, dan si prover ini mengumpulkan parameter yang diperlukan untuk membuat si thinker tadi pemikirannya benar. Jadi be, do, terus say nya nggak berlaku sih kalau emang udah terjadi. Bahkan tanpa berbicara pun orang lain pasti akan langsung mengenali. Sampaikan gak sih? Masuk akal gak?